Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Giarno, dosen program studi klimatologi pada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Statistik dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini bernama mata kuliah Statistika, adalah salah satu mata kuliah pada program studi klimatologi di semester 3. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep dasar statistik yang mencakup pengertian, kegunaan, dan ruang lingkup statistik, penyajian data, ukuran kecenderungan sentral dan variabilitasnya, kurva normal, time series, korelasi pada data statistik deskriptif dan inferensi. Mata kuliah ini merupakan dasar pengetahuan untuk analisis dengan tampilan yang harus dimiliki oleh para taruna yang nantinya akan bekerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sehingga mereka dapat melakukan analisis fenomena cuaca dan iklim secara cepat, tepat, dan akurat. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu: pertama, taruna mampu memahami arti dan kegunaan data dalam sebuah analisis statistik. Yang kedua, taruna mampu memahami konsep dasar statistik dan peranannya matematika dalam perhitungan statistik. Yang ketiga, taruna mampu memahami konsep pengukuran, pemusatan, dan dispersi data. Kemudian, mampu membedakan konsep statistik deskriptif dan inferensi serta menyajikannya dengan baik. Yang kelima, taruna mampu melakukan analisis beberapa teknik statistika yang sederhana seperti regresi, korelasi, dan time series. Yang keenam, taruna mampu menghitung estimasi pada sebuah data dan melakukan uji hipotesis. Untuk mencapai kemampuan tersebut, taruna akan diberikan topik-topik dalam 14 pertemuan dengan menggunakan pembelajaran secara langsung dan diskusi yang akan dilakukan secara blended, baik secara offline maupun online. Adapun materi pembelajaran dalam 14 pertemuan ke depan adalah: yang pertama, tentang karakteristik data. Pada pertemuan ini dibahas syarat data yang baik dan pembagian data secara statistik, arti statistik, dan beberapa istilah pokok dalam statistik seperti elemen, variabel, populasi, sampel, sensus, dan sampling, serta tekniknya. Pertemuan kedua adalah peranan matematik dalam perhitungan statistik yang akan dilanjutkan dengan pertemuan ketiga tentang teori probabilitas. Pada materi ini akan dipelajari teori probabilitas dengan pendekatan klasik, frekuensi relatif, distribusi, pengertian set, subset, ruang sampel, dan kejadian, pengertian mutually eksklusif, independent, dependent, kejadian gabungan atau union, kejadian komposit, serta probabilitas bersyarat. Pertemuan keempat dan kelima selanjutnya adalah tentang distribusi secara teoristis yang digunakan dalam statistik. Materi ini menjelaskan berbagai fungsi distribusi, misalkan binomial. Materi selanjutnya adalah pemusatan data. Materi ini membahas beberapa perhitungan yang biasa digunakan dalam statistik, misalkan rata-rata hitung, kuantil, persentil, modus, baik untuk data kelompok maupun data individu. Materi selanjutnya adalah pengukuran dispersi. Pada materi ini mempelajari kegunaan variansi, range, rata-rata, deviasi, simpangan baku, koefisien variansi, ukuran kemencengan, dan keruncingan kurva. Pada pertemuan ke-8 adalah pengujian hipotesis, baik pengujian hipotesis 1 rata-rata dan 1 proporsi maupun 2 rata-rata dan 2 proporsi. Pada pertemuan ke-9 adalah memahami statistik deskriptif dan inferensi, apa perbedaannya, kekurangannya, keunggulannya, serta bagaimana menampilkan kedua jenis ini dengan penyajian data yang menarik. Pertemuan ke-10 adalah analisis korelasi dan regresi sederhana. Pada materi ini mempelajari analisis korelasi dan koefisien determinasi menggunakan metode least square untuk regresi sederhana. Yang dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya adalah analisis korelasi dengan regresi berganda atau multivariat.
Pertemuan ke-12 adalah analisis time series yang menggunakan proses moving average yang dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya menggunakan proses autoregresif. Pada pertemuan ke-14 adalah analisis time series pada data yang memiliki tren dan data seasonal. Sebelum saya menjelaskan metode pembelajaran, saya akan menjelaskan pada pertemuan pertama yang merupakan pertemuan pendahuluan yang membahas kontra awal antara mahasiswa dan dosen. Pertemuan ini kita akan membahas tata tertib perkuliahan, materi mata kuliah, deskripsi mata kuliah, dan tujuan pembelajaran serta penilaian. Pada pertemuan ini juga akan diberikan motivasi agar para taruna selalu bersemangat mengikuti mata kuliah statistik yang biasanya dianggap sulit oleh sebagian taruna. Materi pembelajaran, pemberian tugas dan kuis, serta absensi itu dilakukan secara paperless melalui SIMAS STMKG, yaitu simas.stmkg.ac.id. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada yang pertama yaitu Delivery. Izin pembina, komando saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Lapor kelas klimatologi 4A, jumlah 15, hadir lengkap, siap menerima materi. Siapkan. Siapkan. Sebelum menerima materi, tenang berdoa. Berdoa disebutkan. Istirahat di tempat, gerak. Siap. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Siap, sehat Pak. Siap, Pak. Oke, untuk pagi ini kita akan mulai materi kita, yaitu tentang bagaimana kita mengenali dua jenis statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik deskriptif dan inferensi ini sangat penting, jadi nanti kita dengan mempelajari ini, kalian nanti bisa membedakan. Jadi tujuannya agar kalian bisa membedakan mana yang statistik deskriptif dan statistik inferensi. Karena dengan kalian nanti bisa membedakan, nanti kalian bisa menyimpulkan ini adalah gambaran tentang sampel, yang data-datanya yang merepresentasi itu hitungannya seperti apa, dan mana yang merupakan data yang generalisasi dari sebuah sampel berdasarkan generalisasi sebuah populasi berdasarkan sebuah sampel. Nah, berdasarkan pembagiannya, statistik itu dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensi. Perbedaannya apa? Kalau deskriptif itu ya kita koleksi data, lalu kita kumpulkan, lalu kemudian Anda meringkas. Misalkan dataannya berapa, variansnya berapa, dan lain sebagainya, lalu Anda tampilkan. Itu statistik deskriptif. Jadi hitung-hitungannya sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Nah, pertemuan ini sebenarnya menjembatani dari perhitungan-perhitungan deskriptif dan masuk ke inferensi. Jadi karena inferensi kemarin kan kita sudah membahas bagaimana pemusatan data, sebaran data, terus kemudian setelah itu distribusi datanya. Distribusi apakah dia binomial, normal, dan lain sebagainya. Dari populasi kemudian diambil semuanya untuk dihitung, itu biasanya sangat sulit karena populasi itu jumlahnya sangat besar. Misalkan populasi penduduk Indonesia yang jumlahnya 270 juta lebih, untuk mengambil data-data mereka tentu sangat sulit. Oleh karena itu biasanya diambil hanya sampel tertentu, misalkan sampel yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana persepsi sebuah produk, atau misalkan kalau dalam pemilu bagaimana menggambarkan kecenderungan pemilihan responden. Nah, tentunya para penggiat survei, para penggiat
statistik itu biasanya tidak bisa mengambil semuanya karena biayanya sangat mahal. Oleh karena itu hanya diambil sampel tertentu, misalkan 1.000 orang, 5.000 orang. Nah, cara mengeneralisasi dari sampel tadi itu yang jumlahnya cuma 5.000 yang digunakan untuk mengeneralisasi sebuah populasi itu namanya statistik inferensi. Makanya di dalamnya ada hipotesis. Jadi hipotesis lalu dites. Nah, tes hipotesis dan bagaimana cara menyelesaikannya itu masuknya di dalam statistik inferensi. Nah, kalau statistik deskriptif itu hitungannya seperti ini. Jadi misalkan mean atau rata-rata itu sigma X dibagi N. Kalau populasi bagaimana? Ya rata-rata semua karakter dari individu dalam sebuah populasi dibagi dengan jumlah populasi. Nah, itu hitungannya sebenarnya mirip, hanya saja nanti pada saat kita membahas inferensi ada kita cocokkan juga distribusinya, lalu kemudian kita hitung kesalahannya. Ada hitung-hitungan kesalahannya atau tingkat kepercayaannya itu berapa persen dari sampel tadi kalau digunakan untuk mengeneralisasi sebuah populasi. Karena tentunya ada bias kan kalau dari sampel digunakan untuk sebuah populasi. Nah, ini adalah kalau di BMKG itu seperti yang Anda tahu, mungkin Anda pernah baca skripsi dari teman-teman seniornya, bahwa kenapa di BMKG itu, misalkan analisisnya hanya diambil Jakarta, datanya dari Cengkareng saja atau dari stasiun 745. Kenapa mereka hanya mengambil data itu? Padahal kalau dalam teori sampling di wilayah Jakarta ini kan luasannya sangat luas kan? Nah, harusnya kan diwakili dengan sampel tertentu. Kira-kira ada pendapat Anda seperti apa? Kira-kira kalau di dalam penelitian klimatologi, khususnya di BMKG. Silahkan yang mau berpendapat. Jawab Pak. Ya. Jadi menurut saya untuk di BMKG sendiri untuk datanya itu sudah sangat baik. Yang mana BMKG kan sendiri datanya data primer Pak. Yang mana data primer itu kan data yang paling dibutuhkan gitu, yang paling bagus daripada data sekunder. Jadi untuk sampling datanya di BMKG menurut saya sudah memenuhi syarat Pak dalam penelitian klimatologi. Terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi kalau di dalam analisis klimatologi, yang pertama yang harus kita tahu bahwa data itu kan pas ya, datanya itu lampau. Jadi seringkali kita mau ambil, misalkan ada banjir tahun 2020, kita tidak bisa mengambil datanya lagi. Berbeda dengan misalkan survei di dalam industri, misalkan kita ingin mensurvei keinginan masyarakat atau kecenderungan masyarakat terhadap suatu produk. Nah, itu bisa langsung kita survei. Tapi kalau yang data-data klimatologi biasanya sudah sampel masa lalu. Jadi misalkan kita ingin menggambarkan sebaran banjir di hujan yang ada di Jakarta itu misalkan tahun 2020 yang besar dulu itu tahun 2020. Nah, kita sudah tidak bisa mengambil data ke belakang, ya kan? Oleh karena itu terpaksa kita hanya menggunakan data yang ada. Kemudian data itu kalau di dalam klimatologi, yang kedua datanya itu sangat mahal. Jadi misalkan kalau kita mengambil data klimatologi di seluruh wilayah Jakarta, misalkan seluruh desa, misalkan agar setiap desa itu diwakili, itu tentu sangat mahal. Kita ada berapa ratus kelurahan yang ada di Jakarta, terus kemudian tempatnya di mana itu bukan hal yang mudah karena persyaratan dalam klimatologi itu syarat-syarat pengamatan yang baik itu kan sangat sulit. Terus selanjutnya juga kita itu bisa memanfaatkan data lain, misalkan data satelit. Nah, jadi bisa mengcombine data satelit saja. Nah, data satelit ini biasanya kan data yang ada di seluruh wilayah. Jadi dia bentuknya raster, dia bisa memotret seluruh wilayah Jakarta. Nah, itu bisa. Hanya saja tergantung dari resolusi dari satelit tadi. Kalau misalkan ada data radar akan lebih baik lagi.
Dan sampel dari sebuah populasi itu juga ada tekniknya, ada caranya agar sampel tadi itu representatif. Jadi sebuah data yang baik adalah data yang representatif terhadap populasinya, terhadap interest yang akan diukur. Nah, cara mengambil sampel dari sebuah populasi itu namanya teknik sampling. Nah, teknik sampling ada dua. Yang pertama adalah memperhatikan teori peluang atau probability. Jadi, salah satu teknik sampling harus dipenuhi itu adalah random. Nah, di sini tentu kita harus memperhatikan populasi dan sampelnya. Nah, dari populasi lalu kita ambil sampel, lalu kita olah datanya. Nah, dengan probability, dengan teori tertentu, maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk populasi tersebut. Nah, populasi tersebut itu tentu memiliki distribusi. Nah, oleh karena itu di dalam statistik itu teori distribusi menjadi sangat penting. Kenapa? Karena waktu kita menyimpulkan sebuah sampel untuk populasi, maka kita perlu distribusi yang tepat. Nah, di dalam teknik sampling, dalam inferensi tadi, dari sampel tadi itu, kita tentu memiliki yang namanya hipotesis atau proses delivery. Tujuan utamanya adalah bagaimana taruna, materi itu sampai kepada taruna dan bisa dipahami oleh taruna. Maka pada setiap pertemuan, taruna akan diberikan kesempatan untuk membaca, mendiskusikan topik yang baru saja disampaikan. Hasil diskusi disampaikan dalam presentasi sehingga taruna dipaksa untuk membaca dan mendalami materi serta menerapkannya sebelum melakukan presentasi. Oke, di sini ada sebuah soal di mana kita akan melihat apakah dadu itu sudah cukup bagus atau tidak. Maksudnya dari sisi-sisi dadu itu kalau dilemparkan itu memenuhi kaidah random atau tidak. Nah, di situ disebutkan ada dadu yang dilempar 9.000 kali, ternyata munculnya angka 1 atau angka 6 itu diperoleh 3.120 kali. Nah, apakah dadu itu sesuai harapan atau tidak? Siapa yang akan menyelesaikan soal ini? Ya, silakan Hafiz. Siap.
Mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan, izin menjelaskan penyelesaian dari soal yang ada di depan. Diketahui bahwa sebuah dadu dilempar secara 9.000 kali. Angka 1 atau 6 diperoleh 3.120 kali. Nah, pertanyaannya, bisakah dadu memenuhi kasus random pada sisi-sisinya sebagaimana diharapkan? Untuk pertama-tama kita perlu mencari nilai P dari dadu tersebut. Di soal disebutkan bahwa angka 1 atau 6 yang muncul. Nah, angka 1 dan 6 itu adalah dua dari 6 sisi yang bakalan muncul di dadu. Jadi 2 dari 6 itu adalah 2 per 6, 2 per 6 adalah 1 per 3. Maka dari itu P-nya kita dapat 1 per 3. Nah, untuk selanjutnya kita butuh apa? Kita butuh nilai Q. Nilai Q itu adalah selain dari P. Jadi kan P-nya sudah 1 per 3, jadi sisanya adalah 2 per 3. Nah, setelah itu kita cari adalah nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan itu cara mencarinya adalah N dikali P. N-nya adalah 9.000, 9.000-nya dikali P yang kita dapatkan tadi 1 per 3. Jadi kita dapat hasil nilai yang diharapkannya adalah 3.000. Nah, untuk menjawab soal di atas ini juga kita perlu mencari standar deviasi. Standar deviasi itu apa rumusnya? Standar deviasi rumusnya adalah akar dari N dikali P dikali Q. Nah, kita sudah dapat nilai NP tadi 3.000, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadinya akar dari 3.000 dikali 2 per 3 sama dengan akar 2.000. Akar 2000 itu hasilnya sekitar 44,72. Nah, syarat dadu itu memenuhi kasus random pada sisi-sisinya adalah jika 3 kali standar deviasi itu tuh lebih kecil daripada selisih N, selisih ini ya, yang 3.120 dibandingkan dengan yang diharapkan. Yang diharapkannya adalah 3.000. Jadi 3.120 selisihnya dengan 3.000 adalah 120. Nah, kita sudah dapat tadi standar deviasinya. Jika standar deviasinya dikali 3, maka dapatlah sekitar 133. Nah, karena 133 lebih besar daripada 120, maka dadu ini memenuhi kasus random pada sisi-sisinya. Jadi jawabannya adalah terpenuhi. Yang kedua adalah interaction. Bagaimana interaksi pada proses belajar mengajar ini? Pada proses ini dilakukan diskusi antara taruna dengan taruna maupun taruna dengan dosen. Setelah penyampaian materi, saya akan memberikan kesempatan kepada taruna untuk berdiskusi dan bertanya terkait dengan materi yang baru saja disampaikan. Pada sesi ini, saya juga akan memberikan permasalahan terkait dengan topik untuk didiskusikan. Nah, sekarang ada sebuah masalah yang ingin saya lontarkan ke Anda, tolong nanti Anda diskusikan. Masalahnya adalah, di dalam statistik, kita biasanya menghitungkan pakai arithmetic mean, ada geometric mean, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang coba didiskusikan Anda dengan teman-teman, apa kekurangan dari geometric mean? Apa kekurangannya? Nah, silahkan didiskusikan secara berkelompok, 3 orang. Ya, dipersilakan. Nah. Negatif atau data nol, di mana geometrik hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang semua elemennya bernilai positif. Nilai negatif atau nilai nol itu dalam kumpulan data akan membuat geometric mean menjadi tidak terdefinisi atau menjadi nol. Terus selanjutnya ada sensitivitas terhadap perubahan skala dalam metode geometric mean. Ini kurang cocok
untuk data yang memiliki skala yang sangat bervariasi atau memiliki outline yang ekstrim. Perubahan kecil dalam data yang memiliki skala besar dapat sangat mempengaruhi. Pada sesi ini, Taruna dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas masalah tersebut dan akan didiskusikan yang akan dipimpin saya selaku dosen pengampu. Ya, waktu sudah selesai, silakan. Apa pendapat kalian menurut kelompok kalian? Kelemahan dan kelebihan dari geometrik mean. Ayo silakan, kelompok mana? Ya, silakan. Kelompok 1. Izin Pak, mau izin teman-teman juga. Dari hasil diskusi kami ingin membahas tentang kekurangan dari geometric mean. Dalam geometric mean itu terdapat keterbatasan data, yaitu keterbatasan data terhadap nilai negatif atau nilai nol. Jika data negatif atau data nol dimasukkan ke geometric mean, maka hasilnya tidak terdefinisi. Terus selanjutnya geometric mean ini juga sangat tidak sejalan dengan jika memiliki skala yang sangat ekstrim atau sangat bervariasi. Begitu sekian dari pendapat dari kelompok 1 Pak. Izin Pak. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan? Teman-teman yang lain? Kira-kira bagaimana kalau metode geometric mean itu digunakan untuk data hujan? Gimana Mas Doni? Kalau data hujan? Cocok atau tidak? Tadi disampaikan ke temanmu kalau nilainya itu 0 atau minus itu bermasalah untuk geometric mean. Nah, gimana kalau diaplikasikan ke data hujan? Cocok atau tidak? Menurut saya cocok Pak, karena data hujan kan tidak minus juga Pak. Tapi 0? Oh iya Pak. Jadi kesimpulannya bahwa untuk geometric mean ini tidak cocok terhadap data hujan Pak. Oke, data hujan. Jadi kurang cocok. Oleh karena itu geometric mean seringkali jarang sekali digunakan untuk perhitungan data klimatologi maupun meteorologi, terutama untuk data curah hujan harian maupun bulanan. Sedangkan untuk data tahunan itu masih memungkinkan. Oke ya. Yang ketiga adalah asesmen. Asesmen atau penilaian ini akan diberikan kepada taruna yang meliputi kehadiran, tugas, dan kuis yang dilakukan secara mendadak, UTS, dan UAS. Adapun komposisi dari penilaian yaitu untuk kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Kesepakatan komposisi penilaian ini sudah disampaikan pada saat pertemuan pertama atau pertemuan pendahuluan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terus berkarya, berinovasi, dan berikanlah yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.